Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Saya dari kelas 4 PAIA. Di sini saya akan melakukan UAS lisan. Soal nomor 1, bacakanlah dan terjemahkanlah dengan baik dan benar ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan Islam yang sesungguhnya. Hadis yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua yaitu hadis tentang pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Al-Bukhari. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Melalui sabda Rasulullah tersebut telah ditunjukkan betapa tingginya kedudukan dan profesi guru dalam Islam karena memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan disebarkan ke orang lain. Yang ketiga yaitu hadis tentang peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Sa'id bin Ughairi qala haddasana ibnu Wahbi an Yunusa an ibni Shihabi qala Humaid bin Abdirrahmani sami'tu Muawiyata khatiba yaqulu sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullaha bihi khairan yufaqihu fid dini wa innama anna qasimu wallahu yughti walan tazala hadihil ummatu qaimatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Rawahul Bukhari. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus, dari Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah memberi khutbah kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah faqihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedangkan Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dari uraian hadis di atas, untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas berdasarkan tinjauan hadis dapat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Artinya, seseorang tidak bisa hanya bercita-cita, akan tetapi harus diiringi dengan ikhtiar. Orang-orang yang berikhtiar untuk belajar kelak akan dikaruniai kepahaman agama yang pada akhirnya akan menghantarkannya menuju kemuliaan dan kebaikan. Yang keempat yaitu hadis tentang kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisali hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul qur'ani fa inna hamlatal qur'anu fi zillillahi yauma la zillahu ma'a anbiya'ihi wa adfiyaihi. Artinya, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didiklah anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi dan keluarganya serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Berdasarkan hadis tersebut,
terdapat nilai pendidikan untuk mencintai Nabi dan keluarganya serta membaca Al-Quran. Hadis tersebut mengenai perintah untuk mengajari anak agar cinta kepada Nabi dan keluarganya. Hal ini merupakan bahan penting bagi kurikulum pendidikan, terutama sebagai upaya mempersiapkan anak untuk mengenali lebih dalam sirah nabawi serta dapat menjadikan Nabi sebagai teladan yang segala perbuatannya dapat diikuti oleh anak didik dalam kehidupan. Hadis yang kelima yaitu tentang metode pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa ahadan min ashabihi fi di amrihi qala basyiru wala sunnafiru wa yassiru wala tu'assiru. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus salah seorang sahabat di dalam sebagian perintahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah mereka kabar gembira dan janganlah mereka dibuat lari dan permudahkanlah manusia dalam soal-soal agama dan janganlah mempersukar mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa proses pembelajaran harus dibuat dengan semudah mungkin dan sekaligus menyenangkan agar peserta didik tidak tertekan secara psikologis dan merasa bosan dengan suasana di kelas. Dengan pemilihan metode yang sesuai dan tempat, maka berjalannya proses pembelajaran akan mudah dan menyenangkan bagi peserta didik. Suasana pembelajaran yang mudah dan menyenangkan ini akan mempengaruhi minat belajar peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran hingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Hadis yang keenam yaitu tentang evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya, Umar bin Khattab berkata, evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi. Makna dari hadis tersebut adalah evaluasi terhadap diri sendiri adalah dengan menggalakkan introspeksi atau penghitungan diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kreativitas dan produktivitas amal saleh pribadi. Apabila dalam proses evaluasi tersebut ditemukan beberapa keberhasilan, maka keberhasilan itu hendaknya dipertahankan atau ditinggalkan. Tetapi apabila ditemukan beberapa kelemahan dan kegagalan, maka hendaknya hal itu segera diperbaiki dengan cara meningkatkan ilmu, iman, dan amal. Soal nomor 2 yaitu lakukan penelitian di perpustakaan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli atau peneliti yang sudah mereka publikasikan dalam bentuk buku dan jurnal terkait dengan masalah yang sedang terjadi di lembaga pendidikan Islam, baik di madrasah maupun di pesantren. Masalah-masalah yang Anda identifikasi adalah masalah yang terjadi pada diri pendidik, peserta didik, dan sarana prasarana lembaga pendidikan Islam, serta masalah lain yang menurut Anda penting untuk diangkat. Nomor 2, pada penelitian ini saya mengambil dari salah satu jurnal yang berjudul Problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam sebagai tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang disusun oleh Daniel Rahman dan Abu Rizal Akbar. Masalah yang terjadi pada diri pendidik yaitu kurangnya motivasi dan profesionalisme. Beberapa pendidik di lembaga pendidikan Islam masih kurang memiliki motivasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya persiapan mengajar, ketidaktepatan waktu, dan kurangnya perhatian terhadap peserta didik. Selanjutnya yaitu masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Kurangnya minat belajar. Banyak peserta didik di lembaga pendidikan Islam yang kurang memiliki minat belajar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode belajar yang membosankan, kurikulum yang tidak relevan, dan kurangnya motivasi dari orang tua. Selanjutnya, masalah yang terjadi pada sarana prasarana lembaga pendidikan. Mungkin sarana prasarana yang kurang memadai serta tertinggalnya daya saing pada perkembangan iptek. Banyak lembaga pendidikan Islam yang memiliki sarana prasarana yang kurang memadai, seperti ruang belajar yang sempit, buku-buku yang tidak lengkap,
dan laboratorium yang tidak memadai. Hal ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, masalah yang terjadi pada kurikulum. Kurikulum yang kaku dan tidak relevan. Kurikulum di sini masih kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Soal yang ketiga yaitu hasil penelitian di atas Anda analisis dengan teori atau konsep yang telah ditawarkan oleh para filosof-filosof muslim termasuk pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan Islam adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Kiai Haji Ahmad Dahlan benar-benar menginginkan pengelolaan pendidikan Islam secara modern dan profesional, sehingga pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara yang mampu memenuhi kebutuhan siswa dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus menjadi terbuka, inovatif, dan progresif. Sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.